Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita awali dengan doa agar kalian semua diberi kemudahan dalam segala hal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah pelajaran IPS kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa anak-anak absensi di classroom. Hari ini pelajaran IPS tentang interaksi keruangan antar negara ASEAN. Yang dimaksud dengan interaksi keruangan sini adalah hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lain akibat perbedaan karakteristik. Jadi antara ruang satu dan ruang yang lain itu terjadinya atau adanya perbedaan. Baik itu perbedaan sosial, budaya, politik, ekonomi, ya. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan inilah bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan, ya, sehingga terjadilah pembentukan yang namanya ASEAN. Sekarang kita lihat tentang sejarah daripada ASEAN. Ya. Sejarah ASEAN atau mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Nations adalah sebuah organisasi yang beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 yaitu di Bangkok, Thailand, yang kita kenal dengan Deklarasi Bangkok. Adapun 5 negara yang melopori pembentukan ASEAN adalah yang pertama Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang kedua adalah Filipina, di mana Menteri Luar Negerinya adalah Narciso Ramos. Berikutnya adalah negara Malaysia yang diwakili Menlu Abdul Razak Hussein. Kemudian Singapura yang diwakili oleh Menlu Menteri Luar Negeri Sinanatam Birajaratnam. Kemudian negara yang kelima adalah Thailand, di mana yang diwakili oleh Menlu Tanan Koman. Jadi itu adalah merupakan pemerkarsa pembentukan daripada ASEAN. Sekarang kita contohkan, ya, sebagai anggota negara Indonesia, negara ASEAN maksud saya, kita contohkan 2 negara saja. Yang pertama adalah Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan ibu kota Jakarta.
memiliki mata uang rupiah. Ya. Indonesia berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 dengan menggunakan bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Ya. Sedangkan agama utama di Indonesia adalah ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Ini merupakan salah satu perbedaan prinsip yang ada di negara Indonesia. Sekarang kita lihat negara yang ada di Malaysia. Ya. Negara Malaysia adalah negara dengan ibu kota Kuala Lumpur. Ya. Kemudian pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Sedangkan berdirinya adalah 31 Agustus 1957 dengan menggunakan mata uang ringgit atau dolar Malaysia. Lagu kebangsaan itu adalah Negaraku, dan menggunakan penduduknya menggunakan bahasa utama adalah Melayu yang resmi, ada Cina, ada Inggris, dan juga ada Tamil. Kemudian agama utama yang ada di Malaysia itu adalah Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Kristen. Jadi anak-anak, ini merupakan dua contoh negara anggota ASEAN yang memiliki perbedaan baik ideologi maupun Ipolek-Sosbud. Ya. Ipolek-Sosbud itu adalah ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Jadi semuanya adalah berbeda. Jadi inilah merupakan negara-negara yang sekarang menjadi organisasi negara ASEAN dengan anggotanya 10 anggota negara. Secara geografis, ya, negara ASEAN ini adalah merupakan negara yang menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Berdasarkan bentuk geografis, negara ASEAN ini memiliki ciri-ciri. Ya. Yang pertama adalah memiliki ciri kompak. Ya. Nah, kompak di sini, ya, adalah bentuk hampir seperti lingkaran. Jadi berbentuk seperti lingkaran, kompak. Itu merupakan bentuk negara-negara ASEAN, ya. Seperti Kamboja. Jadi Kamboja ini merupakan salah satu bentuk melingkar atau lingkaran. Ya. Berikutnya, ciri yang kedua adalah fragmented. Di mana fragmented ini adalah berbentuk kepulauan yang terpisah. Contohnya negara kita Indonesia.
Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan, Archipelagic State Principle. Jadi prinsip negara kepulauan hanyalah Indonesia. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah elongated, di mana elongated ini adalah berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Kemudian ciri yang berikutnya, ASEAN itu adalah protruded, ya, di mana bentuk memiliki ciri bentuk lebih kompleks dan beragam. Contohnya adalah negara Thailand dan Myanmar. Ya. Itu tadi adalah bisa kita lihat letak secara geografis. Bagaimana letak ASEAN secara astronomis atau koordinat? Bisa kita lihat berpedoman pada garis lintang dan garis bujur negara ASEAN terletak pada 28 lintang utara, ya. Jadi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Inilah merupakan pengenalan negara-negara ASEAN beserta letak dan ciri-cirinya. Demikian anak-anak pembelajaran yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa anak-anak memahami tentang ASEAN. Jadi sudah ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya.